Mekanika teknik dibuat oleh kelompok 4, materi bab 4 equilibrium. Our team. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi equilibrium. Apa itu materi equilibrium? Equilibrium terjadi ketika sebuah benda berada dalam keadaan seimbang. Resultan dari semua gaya bekerja adalah nol. Resultan gaya R dan resultan pasangan gaya M keduanya adalah nol, dan ini dinyatakan dalam persamaan kesetimbangan. Apa saja sih syarat benda dapat dikatakan dalam kondisi setimbang? Yaitu yang pertama, total gaya bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. 2. Total momen gaya atau torsi yang bekerja pada suatu benda bernilai 0 atau sigma momen sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah keadaan yang dimana suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi karena resultan gaya dan momen gaya adalah sebesar 0. Benda tegar, suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk jika diberi gaya luar. Jika pada sebuah benda tegar dengan sumbu putar di O diberi gaya luar F dengan jarak D dari sumbu putarnya, maka benda tegar akan berotasi dengan sumbu putar di titik O. Efek putar dari sebuah gaya terhadap sumbu putar dinamakan momen gaya, yang dimana rumusnya adalah momen sama dengan force dikali distance, yang dimana satuan momen gaya adalah Newton meter, kemudian satuan dari gaya adalah Newton, dan juga satuan dari distance yaitu adalah meter. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kesetimbangan, yaitu yang pertama ada stabil atau mantap dengan sesaat setelah gaya luar dihilangkan, yaitu bergerak lalu kembali ke posisi awal dan titik beratnya yaitu bergerak naik. Yang kedua ada labil, sesaat setelah gaya luar dihilangkan yaitu tidak kembali ke posisi awal dan titik beratnya yaitu bergerak turun. Dan yang ketiga yaitu netral atau indifferent, sesaat setelah gaya luar yang dihilangkan yaitu sangat tidak berpengaruh dan titik beratnya yaitu tetap. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemodelan aksi gaya dalam analisis dua dimensi. Yang pertama yaitu ada kabel fleksibel, ikat pinggang, rantai atau tali. Pada gambar tersebut berat kabel dapat diabaikan dan berat kabel tidak dapat diabaikan. Tindakan pada tubuh yang akan diasingkan yaitu gaya yang diberikan oleh kabel fleksibel dan selalu mengarah dengan kabel. Yang kedua yaitu permukaan halus. Jika permukaan halus, gaya kontak sangat menekan dan menempel pada permukaan dan tegak lurus sama permukaan yang menempel. Kemudian ada permukaan kasar. Permukaan kasar yaitu permukaan kasar yang mampu mendukung komponen tangan sial atau gaya gesek serta komponen normal dari resultannya. Kekuatannya adalah kontak R. Yang keempat ada dukungan roll. Di sini transmisi dukungan roller, gaya tekan tegak lurus terhadap permukaan penyangga. Kemudian ada panduan geser bebas, yaitu ke arah atau penggeser bebas bergerak di sepanjang panduan yang mulus bisa mendukung memaksa normal untuk membimbing. Jadi arahnya ini ke atas sesuai dengan batangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sambungan pin. Dalam sambungan pin ini, pin bebas untuk memutar pin brengsel bebas dan berkoneksi mampu mendukung suatu kekuatan pesawat normal ke sumbu pin, dan kita boleh baik tunjukkan dua tidak bebas memutar komponen R dan R atau besarnya R dan arah 0. Sebuah pin tidak bebas untuk berbelok jika mendukung pasangan M. Jadi pada pin ini terdapat dua gaya, yaitu biasanya bisa disebut dengan RX dan RY, dan di situ ada sebuah momen
Kemudian ada dukungan bawaan atau tetap, penopang terpasang atau tetap mampu menahan gaya aksial F, gaya transversal V atau gaya geser, dan pasangan M momen lentur untuk mencegah rotasi. Jadi di sini pada batang terdapat juga dua gaya, yaitu RX dan RY, dan juga di situ terdapat momen. Yang kedelapan yaitu gaya tarik gravitasi. Pada gaya tarik gravitasi ini resultan gaya tarik gravitasi pada semua unsur benda bermasa M adalah berat W dan bekerja menuju pusat bumi melalui massa pusat. Dan yang terakhir yaitu aksi pegas. Pada aksi pegas ini, gaya pegas bersifat tarik jika pegas diregangkan dan ditekan, dan jika pegas dikompresi. Untuk pegas elastis linier, kekakuan adalah gaya yang diperlukan untuk mengubah bentuk pegas menjadi satuan jarak. Pada gaya pegas ini terdapat satu gaya ke kanan. Ini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu mechanical system, yang kategori pantas hitung berat kerangka dianggap dapat diabaikan dibandingkan dengan massa dari suatu rangkaian. Diabaikan karena itu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian untuk gambar diagram bebasnya, di titik A itu terdapat dua arah gaya, yaitu arah gayanya AX dan AY. Di titik B merupakan roller, yang berarti terdapat satu gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda. Yang kedua ada balok cantilever. Mechanical system terdapat satu dengan tiga gaya. Diagram bebasnya yaitu ada momen atau torsi gaya. Momen, kemudian gaya F1, F2, F3 ditambah dengan W atau massa dikali gravitasi yang menunjukkan arah ke bawah. Yang ketiga ada balok di permukaan yang mengenai kotak atau titik A yang permukaannya mengenai titik A dan titik B. Untuk diagram kendali agar bebasnya, karena itu titik B gambar pin, maka ada dua arah, yaitu arah BX dan BY. Kemudian ada gaya W yang dinyatakan massa dikali gravitasi, kemudian ada gaya N yang menunjukkan benda tersebut mengenai kotak langsung dengan titik A dengan arah ke atas. Kemudian gaya M itu sistem benda-benda yang saling berhubungan yang dianalisis sebagai satu kesatuan untuk mekanisme. Diabaikan karena dari gambar tersebut dapat disimpulkan untuk diagram benda bebasnya itu titik A menggunakan roller, maka hanya ada satu gaya ke atas yaitu AY. Kemudian ada gaya P karena titik B itu menggunakan pin, maka kedua gaya yaitu BX dengan arah panah menunjukkan A dan B. Arah anak panah menunjukkan atas jalan. Ada gaya massa dikali percepatan gravitasi. Berikut adalah kategori kesetimbangan dua dimensi. Yang pertama ada kolinier dengan diagram bebas yang tertera pada tabel. Kolinier terdapat satu sumbu sehingga memiliki sigma fx sama dengan 0. Yang kedua ada konkuren at a joint. Dia memiliki banyak gaya yang bertemu pada satu titik sehingga sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Yang ketiga ada paralel. Dia memiliki banyak gaya tapi tidak saling bertemu pada satu titik sehingga sigma fx sama dengan 0 dan sigma momennya sama dengan 0. Yang keempat ada general. Dia memiliki banyak gaya. Benda tersebut dapat berputar atau memiliki satu momen sehingga sigma fx sama dengan 0, sigma fy nya sama dengan 0 dan sigma momennya sama dengan 0. Konsep kesetimbangan benda tegar di lingkungan sekitar. Apa itu permainan jungkat-jungkit? Permainan jungkat-jungkit atau jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Saat permainan jungkat-jungkit berlangsung, ujungnya satu akan bergerak naik karena terdorong ke atas dan ujungnya lain akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Saat jungkat-jungkit bergerak naik turun, ujungnya satu mengalami momen gaya
sedangkan ujung yang lain juga mengalami momen gaya. Namun, yang membedakan adalah satunya bergerak naik ke atas dan yang satunya bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, ujung yang satu mengalami momen gaya bernilai negatif karena berputar searah jarum jam, dan ujung yang satu mengalami momen gaya bernilai positif karena berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Penopang di bagian tengah pada jungkat-jungkit bertindak sebagai titik poros atau titik acuan dari kedua gaya pada ujung yang satu dan ujung yang lain. Dalam ilustrasi gambar di atas, ada dua anak bermassa yang sama dan diletakkan pada jarak yang sama dari titik acuan. Dapat dilihat pada gambar, papan jungkat-jungkit tidak bergerak, yang artinya papan jungkat-jungkit ini berada dalam keadaan yang setimbang. Karena massa anak pertama sama dengan massa anak kedua dan jarak dari massa anak tersebut terhadap titik acuan adalah sama dengan jarak anak kedua dari titik acuan. Ketika jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang, bukan berarti jungkat-jungkit itu tidak dapat bergerak rotasi. Justru pada keadaan setimbang, akan semakin mudah untuk permainan jungkat-jungkit ini dapat berlangsung, karena orang pada ujung yang satu akan mudah menggerakkan orang pada ujung yang lain, karena keduanya dalam keadaan setimbang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar papan jungkat-jungkit menjadi setimbang, momen gaya pada kedua lengannya harus sama besar, atau jumlah momen gaya total yang bekerja pada jungkat-jungkit sama dengan 0. Secara sistematis, yaitu dapat dirumuskan sigma torsi sama dengan 0, atau torsi 1 min torsi 2 sama dengan 0. Di sini saya akan memberikan contoh ketidakseimbangan benda tegar atau equilibrium. Di sini misalkan ada satu gaya yang diberikan pada satu sisi meja untuk mendorong meja tersebut. Nah, maka meja tersebut akan berputar atau terjadi momen pada meja ini. Maka ini tidak termasuk dalam konsep keseimbangan benda tegar atau equilibrium. Jadi di sini saya akan memberikan contoh keseimbangan pada suatu meja di depan saya. Keseimbangan dikasih gaya pada kedua ujung sisi meja supaya bergerak ke depan dan mejanya tidak putar. Contohnya ini. Maka meja akan bergerak ke depan. Selain itu bisa juga dikasih gaya pada tengah-tengah sisi meja supaya agar terlihat seimbang. Ini. Maka meja akan bergerak ke depan dan meja tidak akan berputar. Ya, saya menjelaskan titik keseimbangan dari TV sama seperti meja tadi. Di sini titik keseimbangannya itu ada di tengah-tengah ya. Jadi bisa ketika didorong, ini bisa maju ke depan. Sini kita jelaskan ada titik keseimbangannya itu jauh. Nah, di sini titik keseimbangan dari TV tersebut ada di tengah-tengah. Jadi di sini mendorongnya itu sama, jadi sama rata dari sisi sebelah kanan maupun dari sisi sebelah kiri. Contoh soal yang pertama, ada sebuah batang yang panjangnya 5 meter, pada ujung-ujungnya digantunggi beban masing-masing W1 25 Newton dan W2 15 Newton. Agar balok dalam keadaan seimbang pada posisi O sejauh X dari W1 harus diberikan gaya akan sebesar 40 Newton. Berapakah X? Cara penjelasannya yaitu yang pertama, tentukan terlebih dahulu tanda momen gaya dengan ketentuan. A. Bertanda plus jika momen gaya searah jarum jam. B. Bertanda negatif jika momen gaya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, agar resultan momen gaya terhadap O sama dengan 0, maka gunakan rumus sigma M sama dengan M1 tambah M2 sama dengan 0. Seperti yang digambar, momen gaya yang ditimbulkan W1 berlawanan dengan arah jarum jam, dan momen gaya yang ditimbulkan W2 searah jarum jam, sehingga M1 sama dengan minus W1 dikali D1 sama dengan min 25X. M2 sama dengan W2 dikali D2 sama dengan 15 kali 5 min X.
Selanjutnya untuk menentukan sigma M, yaitu sigma M sama dengan M1 ditambah M2 sama dengan min 25X ditambah 15 kali 5 min X sama dengan 0. 75 dikurang 15X sama dengan 25X. 40X sama dengan 75, X sama dengan 75 per 40. Jadi hasil yang dihasilkan yaitu 1,875 meter. Nah, contoh soal yang kedua, yaitu the 50 kg homogeneous smooth sphere rests on the 30-degree incline A and bears against the smooth vertical wall B. Calculate the contact forces at A and B. Bola homogen seberat 50 kg diam pada kemiringan 30 derajat di titik A dan menopang dinding vertikal halus di titik B. Hitung gaya kontak di A dan B. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa bola homogen mempunyai massa sebesar 50 kg dengan gradien atau kemiringan 30 derajat. Pertanyaannya, berapa gaya di titik A dan di titik B? Penyelesaiannya yang pertama yaitu menggambar diagram benda bebasnya terlebih dahulu, yaitu gambar lingkaran dengan arah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada NB, NA, dan W. Untuk NB mengarah ke kiri agar menahan gaya dari NA yang mengarah ke kanan atas atau miring, agar benda tersebut tidak bergerak kemana-mana atau tetap dalam posisi setimbang. Untuk arah dari gaya W, berat itu mengarah ke bawah karena ada efek dari gravitasi. Setelah menggambar diagram benda bebas, dapat diketahui atau menggambar ilustrasi yang lebih spesifik, yaitu sebuah segitiga, di mana untuk setiap sisi sesuai dengan arah yang berada di diagram benda bebas, arah gaya yang berada di diagram benda bebas, yaitu untuk NA berada di posisi miring, W mengarah ke bawah, dan NB mengarah ke samping kanan. Didapatkan rumus cos 30 derajat sama dengan W dibagi NA. Dan rumus kedua yaitu sin 30 derajat sama dengan NB dibagi NA. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sigma FY sama dengan 0. NA cos 30 min W sama dengan 0. NA sama dengan W dibagi cos 30. NA sama dengan 50 kg dikali 9,81 atau percepatan gravitasi dibagi cos 30 derajat. Didapatkan hasil sebesar 566,38 Newton. Untuk sigma Fx sama dengan 0, yaitu NA sin 30 min NB sama dengan 0. NB sama dengan NA dikali sin 30. NB sama dengan NA, hasil NA yang sudah didapat dimasukkan dalam rumus, yaitu 566,38 sin 30. NB sama dengan 283,19 Newton. Sehingga dari penyelesaian tersebut didapatkan NA dan NB atau gaya di titik A dan gaya di titik B yaitu sebesar NA 566,38 Newton dan NB 283,19 Newton.